Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaifa halukum ayuhat talabah? Gimana kabar semuanya? Insyaallah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan dan dalam limpahan iman dan Islam insyaallah taala. Baik, kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Namun sebelum itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan kita semua bisa menjawabnya. Dan kita mulai. Pertanyaan pertama adalah, apakah ilmu fikih tersebut? Apakah ilmu fikih? Baik, ilmu fikih adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Ilmu fikih adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Ya, yang dibagi menjadi dua, yaitu muamalah ma'allah, yaitu cara berhadapan, berhubungan dengan Allah, baik sholat, haji, puasa, zakat, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah disebut muamalat ma'al khalqi, yaitu cara bergaul, berhadapan dengan ciptaan Allah. Cara berhadapan atau bergaul dengan makhluk atau ciptaan Allah. Soal yang kedua, apakah arti dari wajib atau fardu? Wajib itu adalah apa yang dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Baik. Kemudian apa arti mandub? Mandub adalah sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Baik. Selanjutnya, berapa macamkah mandub tersebut? Baik. Hal yang sunnah atau disebut mandub itu ada dua. Pertama, sunnah ain. Yang kedua adalah sunnah kifayah. Sunnah ain adalah apabila yang dikerjakan masing-masing orang tersebut mendapatkan pahala sunnah. Contohnya adalah sholat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya. Kemudian kedua adalah sunnah kifayah. Apabila dikerjakan satu orang, maka yang lain cukup menggugurkan sunnah untuk yang lainnya. Saya ulangi lagi. Apabila yang dikerjakan oleh satu orang, maka yang lain sudah gugur sunnahnya. Contoh adalah mengucapkan salam dalam suatu rombongan. Cukup satu orang yang mengucapkan salam, maka seluruh rombongan itu sunnahnya sudah gugur untuk mengucapkan salam. Baik, para adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, yaitu pengertian mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang
diharuskan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama dalam Islam. Yaitu orang yang mukallaf adalah pertama dia sudah baligh. Yang kedua adalah berakal. Jadi orang yang belum baligh dan atau orang yang tidak berakal maka tidak disebut mukallaf, tidak dibebani oleh agama ini. Orang yang sudah baligh bagi laki-laki adalah dia sudah pernah mimpi basah. Sudah pernah mimpi basah. Yaitu ketika mimpi ya dia keluar air mani. Kemudian untuk wanita yang disebut wanita baligh adalah wanita yang sudah keluar haid atau menstruasi. Maka disebut dengan baligh dan selanjutnya orang yang sudah baligh ini maka dia harus menjalani dan sudah dibebani kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Ya. Kemudian kedua adalah berakal. Jadi berakal ini dia tidak gila, kedua tidak idiot. Ya, kalau idiot atau gila maka orang ini tidak dibebani taklif atau tidak dibebani perintah-perintah agama. Nah, itu yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf yakni orang-orang yang diberati tuntunan agama. Baik. Insyaallah semuanya sudah paham apa itu mukallaf? Dalam rukun Apa Islam. itu akil? Apa itu rukun Islam? Akil dan apa itu Rukun baligh? Islam itu adalah Nah, baik. pokok atau tiang yang menjadi landasannya orang beragama Islam. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Kemudian yang kelima, mengerjakan haji. Tiap-tiap orang Islam diwajibkan mengerjakan 5 hal tersebut dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. 2. Menegakkan sholat. 3. Memberikan zakat. Keempat, mengerjakan haji. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. InsyaAllah kita akan masuk kepada rukun Islam yang pertama. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu artinya pengakuan. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan dan pesuruh Allah. Ketiga, tidak ragu-ragu. Bunyi kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengakui Allah Tuhan, kemudian dia mengakui juga syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu, dibaca dengan Allah Tuhan berurutan dengan tertib, tetapi dia menyembah. Kedua, mengerti maksud dan artinya. Dia ketiga, tidak ragu-ragu mengucapkannya, pencipta. Keempat, tidak mengakui kebalikannya, pencegah daripada mudarat atau kebahayaan selain daripada Allah. Dia percaya kepada dukun misalkan. Nah ini kenapa dukun bisa mendatangkan manfaat? Dukun bisa menolong dia.
dukun bisa memberikan rezeki dia, dukun bisa membantu dan menolong keselamatan dia, dukun bisa menyembuhkan dia. Nah, ini maksud daripada mengakui kebalikan daripada syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, para santri, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada rukun Islam yang kedua. Apa itu? Ya, itu adalah mendirikan sholat. Sholat yang diwajibkan setiap hari semalam ada 5 kali. Pertama subuh 2 rakaat. Waktunya dari terbit fajar sodik hingga terbit matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari, maka bukan disebut sholat subuh. Kalau kita sholatnya setelah terbit matahari, maka disebutnya qadha sholat subuh. Maka perhatikan, sholat subuh itu ada waktunya, yaitu dari terbit fajar hingga terbit matahari. Yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Waktunya mulai matahari condong ke barat, condong dari pertengahan, matahari sudah di pertengahan, kemudian mulai condong ke barat, kalau di Indonesia, sampai waktu panjang bayangan sesuai benda yang berdiri lurus sama dengan panjang benda itu, ditambah panjang bayangan pada jam 12 tepat. Nah, ini bagaimana ini asal hukumnya, asal dalam fikih seperti ini. Kemudian sudah dirumuskannya, sudah ditentukan ya, oleh para ahli, oleh para ilmuwan Islam dalam menentukan jam-jam waktu sholat. Tapi pada asalnya dulu belum ada jam, waktu zaman dulu belum ada jam, adanya adalah perhitungannya adalah dengan bayang-bayang matahari. Nah, yang selanjutnya adalah sholat asar. Sholat asar ini 4 rakaat. Waktunya dari penghabisan waktu zuhur hingga matahari terbenam. Lebih kurang antara jam ya, setengah 4 atau jam 5, jam 3 itu sampai jam 6 kurang lebih ya, waktu setempat. Kemudian maghrib 3 rakaat. Waktunya mulai terbenam matahari sampai hilangnya cahaya kemerah-merahan di waktu sore. Waktunya mulai terbenam matahari sampai malam ya sudah hilang. Jadi itu sampai isya. Kemudian selanjutnya sholat isya 4 rakaat. Waktunya mulai habis waktu maghrib hingga terbit fajar subuh. Lebih kurang di Indonesia antara jam sekarang ini jam 7 ya sampai nanti waktu masuk subuh. Ya. Baik. Salat mempunyai beberapa syarat dan rukun. Kita belajar bahwasanya syarat itu adalah hal yang harus dikerjakan yang bukan dari bagian ibadah tersebut. Kemudian kalau rukun, hal yang mesti dikerjakan dalam ibadah, bagian daripada ibadah tersebut. Sebagai contoh, syarat sah sholat adalah wudhu. Kemudian wudhu itu ternyata bukan bagian dari sholat. Maksudnya adalah syarat sah sholat. Kemudian rukun. Takbiratul ihram adalah rukun sholat. Dan takbiratul ihram masuk dalam bagian daripada sholat atau gerakan sholat. Nah begitu. Itu adalah beda syarat dan rukun. Syarat yang wajib sebelum sholat itu apa?
yang harus kita terangkan di sini adalah harus bersih atau suci atau toharoh. Ya, apa saja yang bersih? Badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, tempat sholat kita juga harus bersih. Bersih dari apa? Bukan bersih dari debu, tetapi bersih dari hadas atau najis. Bersih dari najis. Nah, kemudian juga badan kita harus bersih dari hadas, yakni harus suci, tidak dalam keadaan tidak bersuci. Bagaimana tidak dalam keadaan tidak bersuci? Contoh adalah dalam keadaan junub. Kalau belum mandi bersih, kalau belum mandi besar, maka sholatnya tidak sah. Kemudian dalam keadaan haid, kalau belum mandi bersih atau mandi besar, maka sholatnya juga tidak sah. Nah itu adik-adik, insya Allah paham ya. Adik-adik semuanya sudah paham insya Allah? Alhamdulillah, jika sudah paham, kita masuk bab yang ketiga yaitu toharoh. Tadi sudah kita bahas, hal yang terpenting sebelum mengerjakan sholat adalah toharoh. Toharoh itu artinya bersuci atau yang berkaitan dengan hal kebersihan. Ya di sini adalah bagaimana cara mensucikan diri, badan, pakaian, dan lain-lain agar sah menjalankan ibadahnya, agar sah menjalankan sholatnya. Nah, ini penting sekali adik-adik agar kita ketahui. Baik, taharah dalam ilmu fikih ialah pertama menghilangkan najis, izalatun najasah. Yang kedua berwudu. Yang ketiga mandi. Yang keempat adalah tayamum. Ada berapa adik-adik? Ya betul ada 4. Pertama menghilangkan najis. Yang kedua berwudu. Yang ketiga mandi. Yang keempat tayamum. Ini dalam fikih. Nah, alat yang digunakan untuk bersuci tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Ya, air. Air itu yang senantiasa kita gunakan untuk bersuci. Nah, air-air yang boleh digunakan untuk bersuci itu dalam Islam, dalam fikih, ada 7. Ada air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air, ya air dari mata air nih air yang dari sumur itu ya. Kemudian air sumur, air salju, dan kemudian air embun. Nah ini adalah 7 pembahasan 7 macam air dalam fikih. Kemudian air ternyata tidak hanya sekedar air saja adik-adik. Bukan sekedar air sungai atau air ya apa segala macam air dari hujan, bukan itu. Jadi ada juga pembahasannya yaitu pembagian air. Nah, air dibagi menjadi 4. Pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air yang suci tetapi bisa mensucikan dan hukumnya tapi makruh. Keempat, air yang bernajis. Kembali lagi, air pertama adalah air suci dan mensucikan atau disebut air mutlak. Yang kedua, air suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Contoh adalah air yang sedikit yang sudah dipakai. Mustakmal dari wudhu atau mandi besar. Nah, yang kedua air yang bercampur dengan campuran air suci. Contohnya air kopi.
Jadi air kopi itu tidak boleh buat berwudu adik-adik. Kemudian air teh. Air teh tidak boleh digunakan untuk wudu. Air sabun. Jadi airnya harus betul-betul air yang bersih, tidak bercampur dengan campuran yang lain. Walaupun itu suci. Yang ketiga adalah air yang suci tetapi makruh untuk memakainya. Boleh mensucikan tetapi hukumnya makruh. Yaitu air yang terjemur adik-adik. Yang disebut dengan musyammas. Musyammas yaitu dari kata asyamsu yaitu matahari. Artinya air yang terjemur. Nah ini airnya adalah makruh. Tetapi boleh digunakan. Yang keempat tentunya air yang bercampur dengan najis. Nah ini bagaimana pembagiannya? Ada dua macam adik-adik. Ada dua macam. Jika air itu sedikit, kemudian kemasukan najis, maka sudah barang tentu ia tidak boleh dipakai adik-adik. Tidak sah dipakai untuk bersuci. Air di ember, embernya sedikit, embernya kecil, ya. Kemudian kemasukan mohon maaf adik-adik, mungkin kemasukan air kencing kecipratan sedikit saja. Nah, itu disebut air mutanajis. Air yang kena najis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini. Kemudian yang kedua, jika air itu banyak sekali dalam mazhab Syafi'i ya, lebih dari 216 liter. 216 liter. Maka apabila kemasukan najis yang terlalu sedikit dan tidak mengubah sifatnya, yakni tidak merubah bau, tidak merubah warna, tidak merubah sifatnya, maka hukumnya tetap sah dipakai untuk bersuci. Tetapi kalau berubah sifatnya, berubah bau, berubah warna, berubah rupa, dan berubah rasa, maka tidak boleh dan tidak sah untuk dipergunakan sebagai alat bersuci. Fahimtum insyaallah? Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah semuanya. Tadi kita bahas tentang air yang disebut dengan dua kulah atau dua kolam. Jadi zaman dahulu adik-adik, belum ada pipa, belum ada keran, belum ada eh, sanitasi sebagaimana sekarang, pakai keran, pakai pipa, air mengalir. Zaman dulu itu air adik-adik, kalau tidak dari air sungai, mungkin air hujan atau air dari mata air. Maka para ulama menyimpulkan air yang termasuk air banyak itu adalah kullataini atau dua kulah. Satu kulah itu berapa? Kalau dihitung dengan liter itu kurang lebih berapa kullataini itu? Kullataini itu disebut kalau dihitung dengan liter itu adalah 216 liter adik-adik. Maka kalau air itu di bawah 216 liter maka dihukumi dengan air yang sedikit. Tapi kalau air itu lebih banyak dari 216 liter, itu disebut air yang banyak. Nah, baknya berapa besarnya? 60 cm dikali lebar 60 cm dan dalamnya 60 cm. Maka itu yang disebut dengan 216 liter. 60 kali 60 kali 60 cm. Maka disebut dengan kullataini. Baik, semuanya insyaallah paham. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang najis. Najis adalah harus sesuatu yang harus dibersihkan dari badan kita, dari pakaian kita, dan dari tempat kita. Pembagiannya, pertama najis ringan, ialah air kencing bayi, anak kecil,
Nah, jadi air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 bulan dan belum makan selain air susu ibu atau ASI. Ini dikategorikan najis ringan. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena sampai bersih. Cukup memercikkan air saja. Yang kedua adalah najis berat. Najis dari bekas dijilat anjing atau babi. Cara membersihkannya, dihilangkan dulu wujud benda najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, salah satunya dengan campuran tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, najis biasa atau sedang, yaitu seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing, bangkai, selain bangkai ikan air, belalang dan mayat manusia, darah, nanah, dan sebagainya selain yang tersebut dalam najis ringan dan najis berat. Ini termasuk najis biasa. Bagaimana cara membersihkan najis biasa? Cukup sekali dengan air sehingga hilang sifatnya. Apabila tidak hilang, seperti bau atau rupa, maka dima'fu anhu atau dimaafkan. Nah ini. Kemudian untuk membersihkan najis dari kulit binatang, karena kulit binatang itu kan dijemur, ya dia kan bau, maka disebut kalau bau seperti itu kan harus dibersihkan, adik-adik. Karena najis. Maka harus disamak. Apa itu samak? Samak adalah dengan membersihkan kulit, kemudian direndam, kemudian dicuci lagi, dan seterusnya, kemudian dijemur. Nah, ini adalah mensamak kulit adik-adik. Kulit domba, kulit kerbau, kulit sapi, dan seterusnya. Nah, sekarang menurut wujudnya, najis itu dibagi menjadi dua. Pertama, aini, artinya berwujud benda. Yang kedua adalah hukmi, artinya hukumnya saja. Sedang wujud bendanya tidak ada. Jadi najis aini ini seperti tadi adik-adik, seperti kotoran, ya, seperti air kencing, itu namanya aini, wujudnya ada. Kemudian najis hukmi adalah orang-orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka orang musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke Mekah, dan tidak boleh masuk ke tanah haram. Nah ini. Baik, jadi yang dimuliakan oleh Allah, ada macam-macam najis yang ma'fu anhu atau yang dimaafkan. Antara lain adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu, cicak. Nah, itu tidak najis adik-adik, walaupun sudah menjadi bangkai. Semut, ya, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Berarti kalau ada bangkai binatang najis tidak? Nah, hukumnya adalah najis, yaitu bangkai binatang yang darahnya mengalir, adik-adik. Bangkai binatang yang darahnya mengalir, contohnya bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai apalagi kira-kira, bangkai ayam, itu semuanya najis. Ya, maka harus dibersihkan dulu. Kemudian kalau bangkai belalang, darahnya tidak mengalir itu belalang. Nyamuk, semut, kemudian cicak, kutu. Nah ini insya Allah tidak apa-apa. Artinya bangkainya tidak membuat najis. Kemudian yang kedua adalah najis yang amat sedikit sekali. Tadi kita sebutkan kalau masuk ke dalam air yang jumlahnya 216 liter maka dimaafkan.
kalau tidak merubah sifat air tersebut, tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, nah seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah nanah atau darah dari bisul. Ya, nanah atau darah dari bisulnya sendiri, tapi ya, sendiri bukan bisulnya orang lain. Nah, itu yang belum sembuh maksudnya, itu tidak apa-apa Adik-adik. Jadi najisnya adalah dimaafkan. Kemudian yang selanjutnya adalah debu yang bercampur najis. Misalkan ada debu kemudian berasal dari tanah yang tanahnya itu bekas terkena kotoran kuda misalkan di jalan. Terus terbang debunya dan mengenai pakaian kita, maka itu najis yang dimaafkan. Dan lain-lain sebagainya yang sukar untuk dihindari najis tersebut. Maka ini disebutkan ma'fu anhu atau yang dimaafkan. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang berbagai hal ya. Pertama tentang mukallaf. Jadi siapakah mukallaf tersebut? Jadi mukallaf itu adalah orang yang akil dan baligh. Nah, itu mudah saja. Kemudian yang kedua tentang rukun Islam. Insya Allah semuanya sudah hafal ini hadisnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Nanti insya Allah adik-adik kalau yang belum hafal silahkan dihafal ya. Penting sekali. Kemudian kita sudah belajar tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Bagaimana syarat-syarat syahadat, ya. Kemudian bagaimana bentuk atau kalimat syahadat itu seperti apa. Ya, alhamdulillah kita sudah senantiasa melafadzkan syahadat dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita belajar juga tadi tentang rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Ya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini kemudian kita sudah belajar juga tentang toharoh, yaitu syarat daripada sholat itu harus suci, harus toharoh. Nah, bagaimana taharah dalam ilmu fikih? Taharah dalam ilmu fikih adalah satu ketika menghilangkan najis, kedua berwudu, ketiga mandi, keempat tayamum. Jadi sebelum berwudu ini adik-adik harus dihilangkan najis. Najis dari mana? Dari pakaian, najis yang berada di tempat sholat kita, najis yang berada di nempel di tubuh kita. Ini harus dibersihkan dulu adik-adik. Nah kemudian baru setelah itu berwudu. Yang ketiga adalah mandi. Mandi itu bagaimana? Mandi besar contohnya. Jadi kita tidak akan sah sholat kita kalau ada yang junub, kemudian dia tidak mandi besar, maka sholatnya tidak akan sah. Bagaimana juga yang haid, ketika dia sudah haid, kemudian dia belum mandi besar, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, kemudian pembahasan toharo dalam ilmu fikih itu ada tayamum. Apa itu tayamum, adik-adik? Tayamum adalah apabila tidak menemukan air, maka boleh wudhu dengan bertayamum atau mandi juga dengan tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga belajar tentang macam-macam air. Ya, ada air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, air embun. Kemudian kita sudah belajar juga pembagian air. Ya, ada 4 macam, yaitu pertama air mutlak, yaitu suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seumpamanya air mustakmal, air yang sedikit tapi air ini bekas dari wudhu atau mandi. Nah, kemudian yang kedua, air yang bercampur dengan campuran air suci, contohnya air kopi, air teh,
air Coca-Cola, ya, air apa lagi? Air susu. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh hukumnya untuk digunakan, yaitu air yang terjemur atau yang disebutkan dengan musyammas. Musyammas. Selanjutnya adalah air yang bernajis. Nah, air yang bernajis ini tidak boleh untuk bersuci. Nah, alhamdulillah. Dan selanjutnya kita tadi sudah belajar tentang berapa jumlah air yang disebut dengan air banyak itu berapa liter, kemudian air sedikit itu berapa liter. Nah, selanjutnya kita belajar tentang najis juga tadi. Ada najis ringan, najis berat, najis biasa, dan macam-macam najis yang dimanfaatkan, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak apa-apa apabila kita kena. Contohnya bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Terus najis yang sangat sedikit sekali, nanah atau darah dari bisulnya sendiri. Kemudian debu yang bercampur najis dan lain sebagainya. Nah, demikian pelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.